Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizkyananda, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang pemilu. Yang pertama yaitu sistem distrik. Distrik adalah wilayah geografis pada suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan pemilihan. Dengan demikian, luas suatu distrik dapat sama besar dengan besar wilayah administrasi pemerintahan dapat pula berbeda. Yang dimaksud besar distrik adalah berapa banyak anggota badan perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik. Besar distrik bukan berarti berapa jumlah yang akan dipilih dalam distrik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka kita dapat membedakan menjadi dua hal. Yang pertama yaitu distrik beranggota tunggal atau distrik member distrik, dan distrik beranggota jamak yakni multi member distrik. Jadi sistem distrik tersebut juga sebagai sistem pemilihan mayoritas atau single member konstitusi. Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan umum di mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilihan untuk memilih wakil di parlemen. Dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen atau kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum tersebut. Dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut. Karena itu, sistem pemilihan ini sering disebut single member constituency, yaitu memperoleh suara terbanyak atau mayoritas dalam pemilihan yang bersangkutan. Adapun kelemahan dan kelebihan dari sistem distrik, yang pertama yaitu distrik wilayahnya lebih kecil, maka pemilihan dapat mengenali calon-calon wakil rakyat yang akan dipilih di distriknya. Yang kedua itu kandidat tidak terlalu bergantung pada pemimpin partai dan oleh karena itu lebih bebas dalam mengambil keputusan karena ia tidak perlu masuk dalam daftar calon partai. Dan yang terakhir yaitu sistem distrik sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Adapun kekurangan dari sistem distrik ini yaitu adanya distorsi sehingga partai pemenang memperoleh persentase kursi lebih banyak dari persentase suara yang diperolehnya dari masyarakat sehingga menjadi over represented. Yang kedua yaitu sistem ini kurang representatif dari partai yang ada di dalam lingkungan distriknya. Dan yang terakhir yaitu keputusan politik seringkali tidak politis karena kandidat meyakinkan para pemilih melalui jaringan, keanggotaan, keluarga, atau penampilannya yang karismatik sementara politiknya sendiri sering diabaikan. Itu tadi hal-hal yang mengenai tentang sistem distrik. Dan yang berikutnya yaitu sistem proporsional. Sistem ini disebut juga sebagai sistem pemilihan multi-member konstitusi atau sistem perwakilan berimbang dengan menggunakan distrik wakil majemuk jumlahnya. Wakil yang terpilih untuk suatu distrik ditentukan oleh persentase suara yang sah diraihnya oleh partai atau kandidat beserta pemilu dalam distrik tersebut. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan yang dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum dibagikan kepada partai-partai golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan timbangan suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ini yakni
Yang pertama itu kelebihan dari aspek perwakilan politik. Untuk sistem ini terdapat lebih dari satu wakil dalam setiap daerah pemilihan. Yang kedua yaitu sistem ini dapat mudah bagi pemilih karena mereka hanya perlu memilih sekelompok kecil dari partai-partai yang ada. Dan yang terakhir yaitu demokratisasi karena setiap suara dihitung dan suara yang hilang terbatas. Yang kedua yaitu kekurangannya. Adapun kekurangan dari sistem proporsional yaitu pemilih tidak memiliki atau hampir tidak memiliki pengaruh atas penetapan para kandidat, tidak dapat turut menentukan siapa yang akan mewakili mereka, melainkan hanya partai saja yang akan duduk di dalam parlemen dan membentuk pemerintahan. Yang kedua, beri kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui stelsel daftar atau sistem. Yang terakhir yaitu daftar calon partai tidak menjamin perwakilan kelompok masyarakat tradisional yang memang kurang diwakili. Biasanya yang terjadi justru kebalikannya, yakni partai berupaya membuat daftar sosial demografis yang homogen. Itu adalah hal-hal yang mengenai tentang sistem proporsional. Dan yang berikutnya yaitu sistem campuran, yang mana sistem ini merupakan gabungan dari sistem distrik dan sistem proporsional yang diinginkan untuk menjadi resep untuk mengobati kelemahan-kelemahan terhadap sistem distrik maupun sistem proporsional. Dengan melaksanakan sistem campuran, persoalan keseimbangan atau proporsionalitas antara perolehan suara dengan perolehan kursi yang menjadi kelemahan utama dari sistem distrik dapat dikurangi. Pada saat yang sama, kurangnya tanggung jawab dari para anggota parlemen terhadap konstitusinya yang merupakan kelemahan utama dari sistem proporsional juga dapat ditutupi. Meskipun demikian, bagi para pengkritiknya sistem campuran ini juga tidak dianggap mengandung kelemahan, yaitu tidak ada keharusan untuk melakukan pemilihan tambahan atau by election. Pada satu kasus yaitu di Jerman, calon politisi mengundurkan diri secara otomatis digantikan oleh calon yang telah ada pada daftar nama berdasarkan nomor urut yang akan diajukan oleh partai ketika pemilihan, tetapi calon yang terpilih melalui mekanisme distrik dengan yang terpilih melalui mekanisme proporsional tidak ada ketentuan yang melarang bahwa seorang calon yang mengikuti mekanisme distrik tidak dapat lagi mencalonkan diri melalui mekanisme proporsional. Karena itu, mencalonkan diri melalui mekanisme ini, sistem campuran ini bukan menutupi tetapi hanya menggabungkan kelemahan-kelemahan yang baik itu dalam sistem distrik maupun dalam sistem proporsional. Berikutnya yaitu sistem pemilihan pada DPR RI, DPRD, DPD, dan Presiden. Di Indonesia memiliki sistem pemilihan yang cukup kompleks untuk memilih anggota DPR RI, DPRD, DPD, dan Presiden, yang mana DPR RI, anggota DPR RI dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali. Indonesia menggunakan sistem proporsional representatif dengan metode perolehan suara terbanyak atau pemilihan umum dengan daftar calon terbuka. Pemilih memilih partai politik dan perolehan suara partai menentukan jumlah kursi yang diperoleh di DPR RI.
Anggota DPR RI yang terpilih adalah perwakilan partai politik yang menduduki kursi dewan. Yang kedua yaitu DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana pemilihan anggota DPRD juga sama dengan DPR RI, yaitu menggunakan sistem proporsional representatif, yang mana pemilih memilih partai politik dan perolehan suara partai menentukan jumlah kursi yang diperoleh di DPRD tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah. Anggota DPD ini tidak dipilih melalui pemilihan umum seperti DPRD ataupun DPR. Mereka dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dari daftar calon yang diajukan oleh masing-masing daerah. Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 anggota DPD yang terdiri dari 2 anggota terpilih dan 2 anggota yang mewakili unsur kepala daerah atau pimpinan lembaga daerah. Yang terakhir yaitu presiden, di mana presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum presiden. Calon presiden dan wakil presiden bertarung sebagai pasangan dan pemilih memilih pasangan calon yang diinginkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan lebih dari 50% suara nasional dalam pemilu presiden menjadi presiden dan wakil presiden. Itulah gambaran singkat tentang sistem pemilihan di Indonesia, yang mana sistem ini menggabungkan pemilihan umum, representasi proporsional, dan berbagai tingkatan pemerintah daerah yang menciptakan sistem demokrasi yang lebih kompleks dan beragam. Kemudian yaitu budaya politik, di mana budaya politik ini baru muncul pada pada Perang Dunia Kedua yang sebagai dampak perkembangan politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak pakar, politik setelah Perang Dunia Kedua selesai di Amerika Serikat, terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik yang dikenal sebagai behavioral revolution, atau ada juga yang menamakannya dengan behaviorism. Terjadi behavioral revolution dalam ilmu politik adalah dampak dari semakin menguatnya tradisi atau mazhab positifme dalam sebuah paham yang dipercaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial, seperti halnya dengan ilmu-ilmu alam yang menjelaskan tentang gejala alam dan ilmu sosial termasuk ilmu politik. Dalam teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David Einstein yang kemudian dikembangkan oleh Gabriel Almond ini mewarnai kajian politik pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Dan di antara kalangan teoritis dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam perkembangan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba. Keduanya melakukan kajian di 5 negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada tahun 1960-an dan 1970-an, yaitu The Civic Culture. Civic Culture inilah yang menurut Almond dan Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi. Jadi budaya politik menurut Almond dan Verba merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya. Juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.
Budaya politik ini tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial dalam hal sistem politik, kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, efektif, dan evaluatif. Adapun sumber buku atau sumber yang saya ambil dari beberapa materi, yakni ketiga buku ini. Yang pertama dari Dasar-dasar Ilmu Politik dari Profesor Miriam Budiarjo, dan Mengenal Teori-teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi dari Tony Andrianus Pito SIP, Efriza SIP, Kemal Fasya SIP, dan buku dari Afan Ghaffar yang dengan judul Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Itu adalah beberapa sumber referensi yang saya dapat dan menjadikan suatu konten, yakni tentang pemilu. Berikutnya itu tentang perilaku pemilih. Pada pemilu mengacu pada tindakan sikap dan keputusan yang diambil oleh pemilih saat mereka berpartisipasi dalam proses pemilihan umum atau pemilu. Perilaku pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat bervariasi dari satu individu ke individu yang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih meliputi yang pertama itu identifikasi partai atau kandidat. Banyak pemilih mengidentifikasi diri mereka dengan partai politik atau kandidat tertentu berdasarkan pandangan politik dan nilai-nilai atau isu yang mereka anggap penting. Yang kedua yaitu isu politik, yang mana pemilih seringkali memilih berdasarkan isu-isu politik yang dapat dianggap penting bagi mereka. Mereka mungkin memilih kandidat atau partai yang memiliki pandangan sejalan dengan isu-isu tersebut. Berikutnya itu karakteristik kandidat, yang mana citra dan karakteristik pribadi para kandidat juga memainkan peran penting dalam keputusan pemilih. Pemilih dapat memilih kandidat berdasarkan kepribadian, pengalaman, integritas, atau karisma para kandidat. Berikutnya itu kampanye dan media. Kampanye politik dan media massa memainkan peran besar dalam membentuk persepsi pemilih, yang mana iklan kampanye, wawancara, dan liputan media dapat mempengaruhi pandangan pemilih terhadap kandidat-kandidat dan isu-isu politik. Berikutnya itu pengalaman pribadi, yang mana pengalaman pribadi ini dari pemilih seperti pekerjaan, pendidikan, dan masalah ekonomi dapat mempengaruhi cara mereka memilih dan isu-isu yang diutamakan. Berikutnya itu pengaruh keluarga dan teman-teman, yang mana pemilih dapat dipengaruhi oleh pandangan keluarga ataupun teman-teman dan anggota komunitas mereka tersebut. Pengaruh sosial dapat memainkan peran signifikan dalam keputusan pemilih. Berikutnya itu partisipasi sebelumnya. Sejarah partisipasi pemilih dalam pemilu sebelumnya juga dapat mempengaruhi perilaku mereka di pemilu berikutnya, yang mana pemilih yang aktif mungkin lebih cenderung untuk terus berpartisipasi. Berikutnya itu persepsi tentang kredibilitas dan integritas pemilu. Di sini keyakinan pemilih tentang sejauh mana sih pemilu adil, bebas, dan dari kecurangan dan transparan dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk berpartisipasi. Selanjutnya itu golongan demografis. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, etnitas, agama, dan
lokasi geografis dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Beberapa golongan demografis mungkin lebih cenderung mendukung kandidat atau partai tertentu. Berikutnya itu persepsi tentang hasil, yang mana beberapa pemilih mungkin mempertimbangkan peluang kandidat atau partai untuk menang sebelum membuat keputusan mereka. Dan perilaku pemilih adalah fenomena kompleks yang bervariasi di berbagai konteks pemilu. Para peneliti ilmu politik sering mempelajari perilaku pemilih untuk memahami bagaimana dan mengapa pemilih membuat keputusan mereka yang penting dalam proses demokrasi. Dan yang terakhir yaitu Electoral College, yang mana adalah sebuah sistem yang digunakan di Amerika Serikat untuk menilai presiden dan wakil presiden. Sistem ini tidak sepenuhnya berdasarkan oleh suara rakyat, tetapi melibatkan peran pemilih yang dipilih oleh setiap negara bagian. Berikut cara kerja Electoral College. Yang pertama yaitu setiap negara bagian Amerika Serikat memiliki sejumlah pemilih elektoral yang ditentukan berdasarkan jumlah anggota Kongres yang dimiliki atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang kedua itu pada hari pemilihan presiden, warga negara memberikan suara mereka dalam pemilihan presiden, namun yang mereka sebenarnya memilih adalah sekelompok pemilih elektoral yang mewakili suara mereka di Electoral College. Setelah pemilihan pemilih elektoral dari masing-masing negara bagian berkumpul di ibu kota negara bagian mereka pada hari yang ditentukan, biasanya beberapa minggu setelah pemilihan. Mereka kemudian memberikan suara mereka terhadap presiden dan wakil presiden. Hasil dari Electoral College adalah apa yang menentukan presiden dan wakil presiden. Seorang kandidat harus memenangkan setidaknya 270 suara elektoral, yang lebih dari setengah total suara yang ada untuk menjadi presiden. Dan sistem Electoral College telah menjadi topik diskusi dan kontroversi di negara Amerika Serikat dengan beberapa pengkritiknya karena potensial untuk menghasilkan pemenang pemilihan yang tidak memenangkan suara mayoritas secara nasional. Meskipun demikian, suara mayoritas adalah sistem yang diamankan oleh Konstitusi Amerika Serikat, dan untuk mengubahnya memerlukan amandemen konstitusi. Sekian dari saya, mungkin apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.